Amerika Serikat, AS, memberi peringatan keras kepada Iran agar tidak mengirim rudal balistik ke Rusia. Menurut Washington, tindakan itu akan memicu respons keras dan merusak pemulihan hubungan kedua negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan, pihaknya telah menghubungi sekutu di Eropa terkait kabar Iran akan mengirim rudal ke Rusia. Washington menilai, perang di Ukraina bisa semakin runyam jika Iran benar-benar mempersenjatai Moskow. Karena itu, AS tak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan buru-buru memperingatkan Iran. Kami siap memberikan respons yang cepat dan keras jika Iran benar-benar melanjutkan transfer rudal balistik, kata Patel, dikutip dari Al Arabiya, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Intelijen Eropa sebelumnya mengatakan ada puluhan tentara Rusia yang berlatih di Iran mengoperasikan sistem rudal balistik jarak dekat VAT-360. Setelah latihan berakhir, Iran diprediksi akan mengirim sistem tersebut ke Moskow. Kabar ini sebenarnya telah dibantah oleh Iran dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak menyediakan senjata apapun untuk Rusia hingga perang di Ukraina berakhir. Namun, AS bersikeras menyebut senjata Iran digunakan Rusia untuk menargetkan warga sipil di Ukraina. Pejabat Iran juga terus membantah menyediakan UAV apapun ke Rusia padahal buktinya jelas bagi dunia bahwa Rusia telah menggunakan UAV ini dalam serangan gencar terhadap penduduk sipil di Ukraina, kata Patel. Pasukan pendudukan kini dalam sikap puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi. Iran kembali melemparkan ancaman kepada Israel beberapa waktu yang lalu. Ancaman tersebut disampaikan saat Iran memamerkan senjata baru, drone Mohajer 10 yang super canggih. Dengan senjata tersebut, Iran mengklaim mampu menjangkau seluruh wilayah di Israel. Oleh karena itu, Iran menuliskan pesan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Persia agar Zionis segera mempersiapkan tempat perlindungan mereka. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 13 Agustus 2024, Iran memamerkan senjata baru drone Mohajer 10 itu dalam pameran pertahanan di Rusia. Acara unjuk gigi kekuatan militer itu digelar jelang serangan Iran dan sekutunya ke Israel. Adapun drone Mohajer 10 sendiri diklaim memiliki jangkauan terbang lebih jauh hingga 2000 km atau 1240 mil. Drone tersebut juga digadang-gadang mampu membawa hulu ledak mencapai 300 kg atau 2 kali lipat dari Mohajer 6. Dengan kemampuan tersebut, Iran diprediksi mampu melumat seluruh wilayah Israel dengan senjata itu. Amerika Serikat memprediksi bahwa serangan Iran ke Israel akan dilakukan pada pekan ini. Karena khawatir dengan keamanan Israel, Amerika Serikat kembali mengirimkan bantuan ke negara yang mayoritas dihuni oleh penduduk Yahudi tersebut, yakni berupa pengerahan kapal selam peluru kendali Amerika Serikat ke Timur Tengah. Dilansir dari Tribunnews.com, tindakan Amerika Serikat yang membacking Israel dalam serangan itu diungkapkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon, tepatnya pada Minggu 10 Agustus 2024. Menurut Pentagon, pengerahan kapal selam peluru kendali ke Timur Tengah itu diperintahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selain kapal selam tersebut, Amerika Serikat juga mengerahkan kapal induk Abraham Lincoln. Namun seorang pejabat mengatakan bahwa kapal induk tersebut kini masih berada di dekat Laut Cina Selatan, sehingga diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 1 minggu untuk mencapai ke Timur Tengah.
Diketahui sebelumnya ketegangan di Timur Tengah ini memanas setelah Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sehari setelah pembunuhan itu, Iran bersumpah untuk melancarkan balas dendam terhadap Israel. Selain Amerika Serikat, Inggris juga meminta Iran untuk membatalkan serangan balasannya ke Israel. Bahkan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara langsung menelpon Presiden Iran. Ia merengek kepada Presiden Iran untuk membatalkan rencananya menyerang Israel. Menurut Starmer, perang di Timur Tengah tidak akan menguntungkan pihak manapun. Starmer juga menekankan komitmennya untuk gencatan senjata segera, termasuk pembebasan semua sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun ia menekankan bahwa hal itu bisa terwujud jika semua pihak terfokus pada negosiasi diplomatik. Dalam kesempatan itu, Starmer pun meminta Iran untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada setiap tahanan asing. Diketahui hal ini dilakukan Perdana Menteri Inggris setelah Iran bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Sejak saat itu pula Israel siaga 1 karena tidak mampu memprediksi serangan Iran. Ketegangan di Timur Tengah pun meningkat imbas ancaman serangan Iran tersebut. Situs berita Israel mengakui bahwa negaranya diselimuti kekhawatiran parah akibat ancaman serangan balasan dari Iran. Bahkan pemukim Israel juga kompak bersembunyi. Mereka kena mental karena takut jika sewaktu-waktu Iran beraksi membalas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Buntut kekhawatiran itu, jalan-jalan utama di sejumlah wilayah Israel dilaporkan lengang. Selain itu, aktivitas di bandara juga lumpuh total setelah sebagian besar penerbang dibatalkan imbas ancaman serangan Iran. Oleh karena itu, banyak penumpang yang terlantar akibat penutupan bandara tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Selasa 13 Agustus 2024, Radio Israel menyebut bahwa kondisi Israel kini hampir mirip pada saat pandemi COVID-19. Sejumlah wilayah di negara itu pun terlihat seperti kota mati karena tidak ada aktivitas pemukim. Di sisi lain, militer dan Angkatan Udara Israel telah siaga tinggi demi menghadapi ancaman serangan Iran. Diketahui sebelumnya, Iran murka dengan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di negaranya beberapa waktu yang lalu. Seusai pembunuhan tersebut, Iran pun bersumpah Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran